warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuktikan komitmennya, tekadnya akan memotong kepala ikan yang busuk dan mencopot kepala yang tidak bisa memperbaiki ekornya. Anda masih ingat itu ya? Analogi itu merupakan tekad dari Kapolri untuk menertibkan dan membersihkan lembaga kepolisian yang saat ini dipimpinnya. Seperti pengakuannya, kepercayaan publik terhadap kepolisian itu terus menurun. Seperti pengakuannya, kepercayaan publik terhadap kepolisian itu terus menurun bersamaan dengan tereksposnya berbagai budaya atau aksi kekerasan di lingkungan kepolisian. Seperti diumumkan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Nah, ini sekarang ini kelihatannya pengumuman terakhir sebagai Kepala Divisi Humas karena selanjutnya dia diangkat atau dipromosikan menjadi asisten logistik dari Kapolri. Kapolri, kata Argo Yuwono, itu baru saja mencopot 9 orang perwira menengah Polri. Ini macam-macam, berbagai media ada yang menyebutnya 9, ada yang menyebutnya 7. Kompas maksud saya menyebutnya 9 orang, tapi media lain seperti Tempo, Detik, dan lain-lain itu menyebutnya ada 7 orang. Nah, siapa saja 9 orang yang perwira yang dicopot itu? 1, Direktur Pol Airut, Polisi Air dan Udara, Polda Sumbar, Komisaris Besar Franciscus X Tarigan. Kemudian ada perwira menengah di Polda Kaltara, Kombes Budi Suherman. Ketiga, perwira menengah di Polda Sulawesi Barat, Kombes atau Komisaris Besar Edi Daryono. Keempat, Kapolres Labuan Batu, Polda Sumatera Utara, yakni AKBP Denny Kurniawan. Kelima, Kapolres Pasaman di Polda Sumatera Barat, AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Nur Adriansah. Keenam, Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara, AKBP Agus Sugiyarso. Ketujuh, Kapolres Nganjuk Polda Jawa Timur, yakni AKBP Jemi Tana. Kedelapan, Kapolres Nunukan Polda Kaltara, AKBP Saiful Anwar. Dan yang kesembilan ini Kapolres Luwu Utara Polda Sulsel, AKBP Irwan Sanudin. Kesembilan perwira itu dimutasikan sebagai perwira menengah pelayanan markas atau Yanma Polri, dan mereka dalam rangka dievaluasi. Tadi saya menyebut media yang menyebutnya 9, ada yang menyebutnya 7. Jadi kelihatannya dua nama ini yang berbeda antara satu media dengan media yang lain, yakni perwira menengah di Polda Kaltara, Komisaris Besar Budi Suherman, dan kemudian perwira menengah di Polda Sulawesi Barat, Kombes Edi Daryono. Tidak dijelaskan apa saja kesalahan dari para perwira menengah itu. Tapi sejauh ini yang membuat gempar dan mendorong Kapolri kemudian bertindak tegas adalah kasus yang pertama di Luwu Timur, yakni kasus laporan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap 3 orang anak kandungnya. Kasus ini tidak berlanjut, dipetieskan, dan kemudian mendorong munculnya tagar percuma lapor polisi. Ini mengutip pertanyaan dari si ibu 3 orang korban tadi. Kemudian yang juga cukup viral adalah aksi yang dilakukan oleh Kapolres Nunukan. Dia melakukan tindak kekerasan terhadap anggotanya dan aksinya terekam di CCTV, dan ketika videonya CCTV ini kemudian bocor ke media sosial itu viral. Aksi kekerasan lain yang menyedot perhatian publik adalah yang dilakukan oleh seorang anggota Polantas di Deli Serdang terhadap seorang pemuda yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Tentu saja di antara semua kasus yang paling menghebohkan adalah kasus Kapolsek Parigi Mutong di Sulawesi Tengah. Dia di situ menyetubuhi seorang anak remaja putri baru berusia 20 tahun, putri seorang tahanan yang ditahan di Polsek Mutong Parigi. Di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, maksud saya. Kasus lain yang belakangan ini mendapat sorotan publik itu, ini jangan dianggap remeh-temeh ya, ini adalah video TikTok istri Kapolres Tebing Tinggi Sumatera Utara. Dia pamer uang di TikToknya. Videonya ini viral dan mendapat sorotan luas karena istri seorang pejabat, apalagi di kepolisian, dinilai tidak peka pamer kekayaan di tengah masa pandemi. Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumatera Utara ini, AKBP Agus Sugiyarso, itu termasuk tadi yang dicopot dari jabatannya untuk dievaluasi. Komitmen Kapolri yang akan bertindak tegas terhadap para bawahannya yang tidak bisa memberi contoh itu, bahkan menjadi kepala yang busuk itu dikemukakan oleh Kapolri saat dia menyampaikan pengarahan pada penutupan pendidikan di
Sespimti Polri di Lembang. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Artinya, kalau kita ingin merubah, maka jadilah teladan. Pimpinan harus jadi teladan. Baru di bawahnya juga akan menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin kita memulai dengan yang baik, kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami ini. Kemudian saya ingatkan, menghadapi era keterbukaan, tentunya rekan-rekan harus peka bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Kapan kita harus introspeksi? Kita introspeksi, jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama tentunya yang mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Setuju? Komitmen Kapolri untuk menertibkan jajaran kepolisian ini mendapat dukungan yang sangat luas. Namun publik menuntut agar komitmen Kapolri tidak hanya berhenti pada ucapan, harus dibuktikan. Nah sekarang Kapolri sudah mulai membuktikannya dengan memotong kepala yang busuk. Ini analogi yang digunakan oleh Kapolri ya. Walaupun levelnya ini baru perwira menengah, dan sebelumnya juga ada perwira pertama ya di level Kapolsek. Ya, tapi ini sudah lumayan lah. Anda masih ingat ya seperti kasus Kapolsek Percut Setuan, ini ada seorang emak-emak yang dihajar oleh preman, malah dia jadikan tersangka, di Kapolseknya itu juga langsung dicopot. Nah, sementara tadi Kapolsek Parigi Mutong seperti saya sebut kasusnya juga dia bahkan dia direkomendasikan untuk dipecat dari kepolisian atau dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Karena ini levelnya perwira pertama dan perwira menengah, maka ini baru masuk kategori kepala kecil dan kepala sedang nih. Belum ada kepala besar, ini level Kapolda atau level jenderal. Tapi ini tentu saja sudah lumayan lah sebagai bentuk perwujudan komitmen awal dari Kapolri. Kita berharap sih ini bisa menimbulkan efek jera di internal. Karena Kapolri tidak main-main, bukan hanya slogan kosong. Secara eksternal Kapolri juga mulai mengkomunikasikan tekadnya ini, caranya juga bagus nih, menarik karena membuat lomba moral di Mabes Polri dan diikuti oleh kepolisian di jajaran di bawah sampai ke tingkat-tingkat Polda. Saya tidak tahu apakah itu diikuti juga oleh tingkat Kapolres ini. Dan katanya sih ini diilhami oleh mural yang Anda ingat waktu itu bikin geger, yakni Not Found dengan gambar yang mirip wajah dari Presiden Jokowi. Dan pada waktu itu polisi di Tangerang kan mencari-cari siapa pelaku yang membuat mural ini. Muralnya dihapus, tetapi kemudian kasusnya tidak berlanjut karena saya kira ini mungkin ada dialog internal di lingkungan Polri karena ada kritik yang keras. Dan pada waktu itu kemudian polisi Tangerang menyatakan bahwa itu merupakan ekspresi seni gitu. Tetapi tetap saja muralnya kemudian dihapus. Nah ini yang menarik, kemudian mural ini justru dilombakan oleh Mabes Polri. Kapolri ini bahkan ketika membuka lomba mural ini yang dilaksanakan oleh Divisi Humas,
Dia minta para muralis itu bebas melakukan kritiknya, bahkan termasuk kritik terhadap lembaga kepolisian, dan yang paling keras kritiknya itu akan dijadikan sahabat atau teman dari Kapolri. Ini komunikasi politik yang sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa dia membuka diri, sekaligus secara internal juga dia mengingatkan bahwa saya saja sebagai Kapolri itu terbuka terhadap kritik. Tentu jajaran di bawahnya itu jangan sampai kemudian alergi terhadap kritik. Karena beberapa kasus ini di beberapa daerah itu para YouTuber yang mempublikasikan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh polisi di lapangan, terutama pungutan-pungutan liar, itu justru malah kemudian dipersoalkan. Nah, pertanyaan sekarang, dari mana sih sesungguhnya awal mula budaya kekerasan di lembaga Polri ini? Ketua Harian Kompolnas ini Benny Mamoto, ini dia adalah seorang pensiunan perwira tinggi di Polri, mengatakan tradisi kekerasan turun-temurun itu setidaknya hingga Polri resmi terpisah dari ABRI. Ya, ini pada saat usai reformasi ketika Undang-Undang Kepolisian disahkan. Jadi kalau menurut dia, kalau dihitung reformasi tahun 98 sampai kemudian Undang-Undang Kepolisian lahir, berarti mereka ini, para petinggi Polri ini, kebanyakan mereka dididik dan lulus sampai tahun 2000. Jadi masih dibentuk dengan budaya kekerasan di lembaga pendidikan. Ini dikemukakan oleh Benny Mamoto dalam sebuah diskusi sebuah diskusi virtual. Benny sendiri itu dia angkatan 1977. Dia mengaku menjadi saksi bagaimana prajurit Polri itu memang dididik dengan kekerasan. Menurut dia, ini Polri nggak mudah keluar dari tradisi tersebut. Terlebih para perwira tinggi di Korps Bayangkara saat ini itu merupakan lulusan 98 sampai 91. Bahkan ada di antaranya itu masih lulusan 987 ini. 87 ini angkatan dengan Kapolri dua periode sebelumnya, yakni Kapolri Tito Karnavian. Nah, ketika mereka ada di posisi puncak dan hasilnya itulah bentukan budaya kekerasan pada masa ABRI, itu kata Benny Mamoto, kita bisa membayangkan apakah mengubah bentukan itu bisa serta-merta dan bisa membalik tangan. Tentu jawabannya tidak, kata Benny. Ya, memang ini kita mesti memahami ini secara genealogis akar kekerasan di lingkungan Polri. Karena kan memang berbeda, karena kalau ABRI waktu itu atau gabungan dengan TNI itu dia memang kelompok bersenjata yang dididik sangat keras. Sementara polisi ini adalah lembaga sipil, meskipun dia bersenjata, tentu saja kultur sipilnya harus lebih menonjol daripada kultur yang militeristik. Jadi kita nggak mempersoalkan kultur kekerasan di lingkungan TNI. Kalau TNI-nya lembek, itu kan justru jadi persoalan. Yang dipersoalan adalah ketika kultur militeristik itu terus diadopsi dalam kultur lembaga kepolisian yang harusnya bersifat lebih civilian. Jadi memang perlu proses panjang untuk menghilangkannya, karena ini sudah menjadi semacam budaya. Soal lain ini saya kira nggak banyak dibicarakan, itu adalah budaya setoran dari bawahan ke atasan. Ini untuk mendukung pos-pos tertentu dari seorang bawahan itu harus setor ke atasan. Saya ini diingatkan oleh seorang pensiunan perwira tinggi ya. Pensiunan ini menyatakan bahwa kalau budaya ini bisa dihilangkan, itu dia bisa menggaransi bahwa akan terjadi transformasi yang radikal di lembaga kepolisian. Soal ini kelihatannya sangat sensitif ya untuk dibicarakan. Tapi karena Kapolri tadi sudah meminta bahwa silahkan dikritik, saya menyampaikan ini. Bukan kritik sebenarnya, ini saran. Karena saya juga diingatkan oleh seorang perwira tinggi, pensiunan perwira tinggi. Tapi pelan-pelan lah ya, jangan berubah secara drastis. Itu sesuatu yang sudah berurat berakar, membudaya. Itu kalau kemudian dilakukan perubahan-perubahan yang sangat radikal, ini memang bisa menimbulkan semacam guncangan, bisa menimbulkan turbulensi. Sekarang sudah mulai bagus lah, mulai pelan-pelan diubah, karena kemudian kan akan muncul generasi-generasi perwira baru yang dididik lebih humanis, lebih civilian gitu. Nah, soalnya sekarang juga masih menjadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Benny Mamoto, itu secara angkatan Kapolri Tio Sigit ini kan angkatan yang paling muda, dia lulus Akpol tahun 1991. Jadi banyak sekali senior-senior dia yang dia pimpin. Tentu saja ada semacam diakui atau tidak mesti ada ewo pakewo. Ketika Pak Listio masuk ke Akpol, ini ada beberapa di antara mereka ini yang sudah sangat senior, mungkin tingkat 3 dan tingkat 4 gitu, yang waktu itu menggojlok dia, mempeluncur dia menjadi taruna di Akpol. Kalau sekarang dia melakukan perubahan-perubahan yang drastis, apalagi berkaitan dengan seniornya, memang ini tentu tidak mudah. Tapi kita lihat sudah ada itikat baik untuk melakukan itu.
Mengapa kita harus terus mendorong dan mensupport langkah Kapolri dan jajaran melakukan transformasi di tubuh Polri? Sebagai lembaga yang saat ini harus diakui, ya, ini setelah TNI kembali ke basic ya, meninggalkan dunia politik, peran kepolisian itu sekarang ini menjadi sangat dominan. Itu bukan hanya kehidupan sehari-hari, bahkan dalam dalam berbagai perhelatan politik kita itu peran kepolisian itu sangat dominan. Ini perannya lebih kurang itu mirip-mirip dengan ABRI di masa Orde Baru. Nah, dengan peran yang begitu dominan, kalau lembaga Polri itu berubah menjadi baik, maka saya bisa menggaransi akan terjadi perubahan juga yang sangat signifikan terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Teruslah berubah, lembaga Polri, teruslah berubah, teruslah melakukan perubahan-perubahan, Pak Kapolri. Jadikan Polri sebagai profesi yang membanggakan, bukan hanya buat Anda dan keluarga, tapi juga buat rakyat dan juga bangsa ini. Wujudkan tekadmu itu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Saya Sunarif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.